Sistem bahan bakar mesin top fuel dragster. Ini nih kunci dari power yang besar yang bisa dihasilkan oleh top fuel. Menjadikan mesin top fuel dragster ini bisa menghasilkan output power yang lebih besar hingga 7 kali lipat dibandingkan dengan mesin American Muscle dengan konfigurasi mesin V8 yang sama. Contohnya, top fuel dragster itu bisa melesat hingga 160 km per jam dengan kisaran waktu 0,8 detik. Tentu ini jauh berbeda dengan mesin American Muscle yang rata-rata akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jamnya ada di kisaran 2 detik. Tapi dengan daya yang besar tersebut, tentunya ada yang harus dikorbankan, pastinya itu ya. Kalau kita berbicara soal efisiensi penggunaan bahan bakar, top fuel dragster engine itu punya konsumsi BBM yang sangat haus. Karena pada prakteknya, top fuel dragster akan menghabiskan 16 sampai dengan 20 galon bahan bakar setiap quarter miles atau seperempat milesnya. Yang dimana kalau kita konversi dalam kilometer, maka jaraknya adalah 0,4 km atau 402 meter. Yang kalau kita hitung nih pakai perhitungan kita yang ini. Artinya, dari rumah ke Indomaret terdekat aja kita butuh anggaran yang tergolong besar. Dan kenyataan yang lebih mengerikan, top fuel dragster itu punya bahan bakar yang nggak biasa. Bahan bakarnya adalah campuran dari nitromethane dan juga metanol dengan rasio campuran murni nitromethane sebesar 90% dan juga metanol sebanyak 10%. Kenapa metanolnya sedikit dan nitromethanenya banyak? Bentar lagi bakal kita bahas juga. Sekarang kita bayangkan lagi, di Indonesia itu harga dari nitromethane murni dijual dengan kisaran yang jauh lebih mengerikan. Tapi perlu dicatat, mungkin ini karena ada biaya pajak dan juga impornya. Yang dimana ini adalah bagian yang disukai negara karena sangat dibutuhkan untuk membangun negeri kita ini. Nah, sekarang kita langsung aja kalikan harga nitromethane langsung dengan 72 liter. Maka hasilnya jauh sangat-sangat mencengangkan. Dari sini, kita bisa simpulkan kalau kompetisi top fuel itu walaupun masih jarang dilirik, ternyata bukan balapan sembarangan, melainkan balapan yang sangat-sangat eksklusif. Bayangin aja, sekali kompetisi kita perlu siapkan anggaran yang dalam, belum lagi kru, parts, dan bagian-bagian lainnya. Dan setelah kita bahas bagian bahan bakar ini, pasti bakalan banyak yang penasaran. Apa sih yang buat bahan bakar ini mahal banget? Tenang aja, segera kita bahas juga. Nitromethane dipilih karena beberapa alasan. Nitromethane atau CH3NO2 merupakan monopropellant fuel, yang artinya bahan bakar ini bisa mengalami kombus tanpa kehadiran oksigen tambahan karena sudah membawa unsur O di ikatannya sendiri. Ini nih salah satu alasan utama kenapa nitromethane punya harga jual yang mahal. Dan tahu apa artinya? BBM ini punya grade militer untuk kendaraan perang seperti kapal selam dan juga merupakan salah satu material dari pembuatan nitro. Jadi fix bukan bahan bakar sembarangan, tidak seperti BBM umum yang perlu air-fuel ratio di angka kisaran 14,7:1. Dan pasti bakal timbul pertanyaan lagi, kalau bisa mengalami self-ignition tanpa campuran udara, kenapa top fuel dragster tetap perlu air intake? Jawabannya, karena 10% metanol adalah sebagai stabilizer atau anti-detonasi. Nitromethane murni itu sangat tidak stabil dan gampang meledak sendiri akibat tekanan piston sebelum busi bisa memercikan api. Maka nitromethane ini juga harus dicampur lagi dengan metanol. Dengan rasio campuran seperti yang kita bilang tadi di 9:1. 9 nitromethane dan 1 metanol. Menjadikan bahan bakar ini tetap memerlukan oksigen tambahan untuk bagian metanolnya. Tapi perlu dicatat dengan rasio pencampuran yang tetap jauh lebih kecil, di 1,7:1. Dengan pencampuran seperti ini, maka daya yang dihasilkan kombinasi dari nitromethane atau metanol akan seimbang dibandingkan dengan gasolin. Seimbang dengan jumlah molekul yang lebih sedikit ya. Artinya, bahan bakar top fuel dragster ini bisa disuplai lebih banyak hingga 7 kali lipatnya. Coba di motor kalian deh, kayaknya bakal seru. Kelebihan lainnya dikarenakan nitromethane punya suhu awal yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan air, atau coolant memungkinkan top fuel dragster untuk dibuat menggunakan bilet aluminium padat untuk memaksimalkan durabilitasnya, tanpa jalur coolant pada silinder bloknya. Karena sudah berperan sebagai pendingin dan tidak lagi membutuhkan perangkat pendinginan yang kompleks seperti radiator dan dapat meminimalisir bobot kendaraan. Oke, itu dia penjelasan tentang nitromethane yang bisa kita berikan.
Sekarang kita bahas juga tentang sistem kerja dari part-partnya. Untuk part yang pertama tentunya ada tangki, untuk menampung bahan bakarnya sendiri di bagian depan. Catatan, di sebelahnya ada juga tabung. Tapi ini bukan tabung NOS ya, ini adalah tabung nitrogen untuk rem parasutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, bahan bakar dari tangki tersebut akan dihisap oleh fuel pump yang terhubung langsung dengan crankshaft. Untuk sistem kerjanya kurang lebih seperti sistem supercharger ya. Dan setelah itu, fuel pump akan mendorong bahan bakar tersebut menuju barrel valve. Nah, barrel valve ini nantinya akan kita atur melalui pedal gas untuk menentukan seberapa besar suplai bahan bakar ke dalam mesin bersamaan dengan masuknya udara melalui intake valve. Yang artinya, di sini kita akan menemukan dua kondisi, full throttle dan juga idle. Catatan lagi, untuk kalian yang penasaran dengan barrel valve, kalian bisa cek channel Darkside Racing dan juga Jeff Webb. Tapi intinya di Top Fuel Dragster itu, pengaturan pedal gasnya hanya ada dua ya, idle dan juga kickdown atau full throttle. Lanjut, untuk kondisi idle, bahan bakar dan udara yang masuk akan disuplai secukupnya ke dalam mesin dengan kondisi air intake yang tertutup dan hanya membuka sedikit celah. Sedangkan tekanan yang berlebih dari fuel pump akan dikirim kembali menuju valve yang bersebelahan dengan fuel pump tersebut. Nah, valve inilah yang bertanggung jawab untuk mengatur arah arus baliknya. Jika tekanannya kurang, maka BBM-nya akan dikirim kembali ke barrel valve melalui fuel pump. Sedangkan jika tekanannya masih belum cukup, maka bahan bakar yang datang dari barrel valve ini akan dikirim melalui check valve yang berfungsi sebagai pengatur arus dan tekanan bahan bakar yang disetting secara manual dengan indikator sensor bahan bakar yang ada di bagian ini. Itu artinya semakin kecil bukaan kerannya, maka tekanan bahan bakar melalui barrel valve akan semakin tinggi. Dan selanjutnya bahan bakar pun kembali menuju tangki. Oke, itu dia cara kerja dari kondisi idle. Sedangkan untuk kondisi full throttle, pada saat pedal gas diinjak penuh, maka seperti yang kita bilang sebelumnya, barrel valve akan membuka secara penuh jalur menuju dapur pacu dan menutup jalur menuju valve yang bersebelahan dengan full pump tadi. Bahan bakar ini nantinya akan disuplai atau displit menuju beberapa arah atau nozzle. Biasanya ada 8 di bagian leher bak catcher supercharger, 8 bagian intake manifold seperti konsep mesin SHC V8 pada umumnya, dan 16 nozzle lagi di cylinder head yang langsung menghadap ke arah valve, atau 2 nozzle lagi di setiap silindernya. Yang artinya, pada Top Fuel Dragster ini standarnya ada 32 nozzle atau injektor pada setiap silindernya, atau paling sedikit ada 16 nozzle atau injektor untuk konfigurasi V8. 4 nozzle per silindernya ya. Jadi kalau di antara kalian ada yang berpikir sistem suplai bahan bakarnya sama kayak kendaraan umumnya yang mengelulukan sistem pengkabutan yang sempurna, bisa dibilang itu salah total. Di Top Fuel Dragster ini bahan bakarnya disuplai sebanjir-banjirnya. Kenapa kita bilang banjir? Karena bener-bener banyak banget sampai-sampai kondisi ini hampir mendekati kondisi hydrolocking yang bisa membuat moving part pada sebuah mesin itu rusak. Hagerty juga di channel sampai bilang gini, additional fuel in there to basically enrich in all that air and shove as much into that cylinder as you possibly will physically fit. And it's like that far at top at full throttle from hydrolocking. It's got that much. It's not atomized anymore. It's just wet. Dan tentu itu juga dibuktikan dengan video sampel full pump yang kayak gini. That's the right there. Gimana? Seperti yang bisa kita lihat, itu nggak seperti injektor atau nozzle, tapi lebih seperti selang air pemadam kebakaran. Tapi kurang lebih seperti itulah sistem kerjanya. Selanjutnya, bahan bakar ini akan dipatik selama kondisi idle, hingga beberapa milisecond setelah pedal gas diinjak penuh. Sebelum pada akhirnya spark plug ini rusak akibat banyaknya bahan bakar, suhu yang tinggi, dan daya yang besar. Dan mesin Top Fuel Dragster pun akan berubah dari sistem siklus dayanya yang tadinya menggunakan sistem siklus gasolin menjadi siklus daya mesin diesel. Tamat.